Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dita Rizky pada video pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi menerapkan penerimaan anggaran. Anggaran merupakan bentuk perencanaan yang penting dalam suatu instansi maupun perusahaan. Anggaran yang baik akan mewujudkan tujuan yang direncanakan atau diharapkan agar tercapai dengan baik. Dalam anggaran terdapat dua macam komponen, yaitu komponen penerimaan dan komponen pengeluaran. Apa saja sih komponen penerimaan dan komponen pengeluaran itu? Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen penerimaan anggaran. Untuk memahaminya, mari kita simak bersama uraian materi berikut ini. Pada slide ini dijelaskan mengenai definisi penerimaan anggaran, yaitu adalah komponen-komponen penerimaan dana kas atau uang atau pendapatan yang akan digunakan dalam waktu dekat untuk proyek, usaha, atau kegiatan yang telah direncanakan waktu dan besaran taksiran anggarannya. Penerimaan anggaran merupakan komponen penting dalam kegiatan organisasi kelembagaan. Penerimaan anggaran pada setiap organisasi kelembagaan atau instansi tentunya berbeda-beda. Penerimaan anggaran pada instansi pemerintah pusat berbeda dengan penerimaan anggaran pada pemerintah daerah. Berbeda pula penerimaan anggaran pada perusahaan swasta, baik perusahaan di bidang jasa, dagang, maupun manufaktur. Terdapat 3 jenis penerimaan anggaran, yaitu yang pertama adalah anggaran negara, yang kedua anggaran daerah, dan yang ketiga anggaran perusahaan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak slide berikutnya untuk mengetahui contoh-contoh pada setiap jenis penerimaan anggaran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai contoh dari jenis penerimaan anggaran negara. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Pajak, yaitu penerimaan negara yang paling besar karena iuran wajib yang sifatnya memaksa. 2. Retribusi, yaitu iuran yang dibebankan kepada masyarakat dan terdapat imbalan langsung dari hasil retribusi tersebut. Yang ketiga, ada keuntungan dari perusahaan negara, contohnya adalah BUMN. Dan yang keempat, dari denda dan sita, yaitu penerimaan yang diperoleh pemerintah yang berasal dari memungut denda atau menyita aset milik masyarakat ketika masyarakat melanggar peraturan. Yang kedua adalah contoh dari jenis-jenis penerimaan anggaran daerah, yaitu ada dua penerimaan daerah dan penerimaan pusat. Contoh dari penerimaan daerah adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Contohnya adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan dari daerah. Untuk penerimaan pusat, contohnya ada dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus atau DAK, dan dana otonomi khusus. Yang ketiga adalah contoh dari jenis-jenis penerimaan anggaran perusahaan. Sumber penerimaan anggaran atau kas negara berbeda dengan sumber penerimaan anggaran perusahaan. Misalnya pajak. Perusahaan tidak dapat menarik pajak kepada karyawannya sebagai pendapatan. Sedangkan negara berhak menarik pajak kepada warga negara maupun badan-badan usaha di wilayah negara sebagai pemasukan atau penerimaan anggaran atau kas. Sumber penerimaan kas dalam perusahaan meliputi sebagai berikut. 1. Modal yang disetorkan oleh investor atau pemilik modal. 2. Hasil penjualan produk perusahaan. 3. Piutang perusahaan. Berikut beberapa manfaat penyusunan anggaran. Yang pertama adalah adanya perencanaan terpadu. Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Sehingga dapat dikatakan bahwa anggaran merupakan suatu alat manajemen yang dapat digunakan baik untuk keperluan perencanaan maupun pengendalian. Yang kedua adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan.
Anggaran yang disusun dengan baik akan membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi perusahaan dan bawahan akan mendapatkan pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga adalah sebagai alat pengkoordinasian kerja. Penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan. Sistem anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. Oleh karenanya, sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat hubungan antar bagian. Yang keempat, sebagai alat pengawasan kerja. Anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang bisa dibandingkan dengan realisasinya, sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kerjanya. Dalam menentukan standar acuan, diperlukan pemahaman yang realistis dan analisis yang seksama terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Penuntutan standar yang sembarangan tanpa didasari oleh pengetahuan dapat menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaat. Hal ini mengingat standar dalam anggaran yang ditetapkan secara sembarangan tersebut mungkin merupakan target yang mustahil untuk dicapai karena terlalu tinggi atau terlalu rendah. Penyusunan anggaran memiliki tujuan seperti berikut. 1. Menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. 2. Mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Ketiga, menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Dan yang keempat, mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya.